Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas satu kutipan menarik nih. Judulnya Menjadi Pribadi yang Mengenal Yesus. Iya, ini sumber yang cukup menantang ya. Betul. Intinya kan gimana caranya kita bisa benar-benar kenal Yesus secara pribadi? Maksudnya lebih dari sekedar tahu fakta-fakta tentang dia gitu. Iya, bukan cuma pengetahuan di kepala aja. Karena mungkin Anda juga ngalamin ya, udah rajin baca Alkitab, udah coba berdoa, tapi kok rasanya pengalaman Immanuel itu, Tuhan beserta kita. iya, itu belum terasa nyata gitu setiap saat. Mungkin pas lagi macet, atau pas cuaca lagi jelek, rasanya biasa aja, nggak ada bedanya. Jadi kayak ada jarak gitu ya. Nah oke, mari kita bedah ini. Menurut sumber ini, gimana sih caranya biar lompatan dari sekedar tahu, jadi kenal di hati itu bisa terjadi? Gimana langkah-langkahnya ya? Titik awalnya, kata sumber ini, yang menemukan Yesus lewat firman Tuhan. Tapi ini bukan cuma soal rutinitas baca aja, Bukan sekedar kewajiban gitu ya. bukan. Tapi ini jadi jalan perjumpaan langsung. Sumber ini menekankan banget pentingnya rendah hati. Rendah hati, terus mengakui dosa juga disebut. Betul, datang dengan perasaan kosong, kayak anak kecil gitu. Tips praktisnya sih ya, baca Alkitab tiap hari, Tapi pelan-pelan ya. iya pelan-pelan, sambil berdoa, dan membuka telinga rohani. Maksudnya lebih peka dengerin suara Tuhan. Nah, yang menarik di sini, gimana firman itu sendiri jadi aktif? Maksudnya gimana tuh? Jadi bukan cuma teks mati di kertas, tapi Roh Kudus itu yang bikin sabda Tuhan jadi hidup. Bisa ngomong langsung ke Anda secara personal. Oh, jadi bukan cuma kita yang baca, tapi firman itu berbicara balik gitu ya? Iya, makanya disarankan nggak cuma baca, tapi juga merenungkan ayatnya. Mungkin dicatat, apa sih yang saya dapat? Atau ada pertanyaan apa? Terus, catatan atau pertanyaan itu jadi bahan dialog sama Tuhan lewat firman-Nya. Betul. Jadi firman itu kayak jembatan komunikasi. Nah, itu nyambung banget ke poin berikutnya. Bangun komunikasi lewat doa. Oh, doa. Ini penting. Sumber ini menggambarkannya bagus banget. Katanya, doa itu bukan monolog kita ke Tuhan, Tapi, tapi duet. Duet Anda dengan Yesus. Kita diajak ngobrolin semua hal. semua hal, termasuk yang rahasia banget. Iya, bahkan rahasia terdalam. Sumbernya bilang, ini bukan karena dia nggak tahu kan, dia maha tahu. Terus kenapa? Ini soal kejujuran kita, kerendahan hati kita di hadapannya. Dan disinilah, katanya, doa itu jadi ruang pertemuan yang intim banget. Wah, menarik ya kalau kita lihat gambaran besarnya nih. Doa yang efektif itu dua arah berarti ya? Dua arah maksudnya. Iya, Anda ngomong, curhat, keluarin isi hati, Mhm. tapi sama pentingnya, Anda juga perlu diam sebentar Mhm. buat dengerin suaranya. Dengerin, gimana caranya? Bisa lewat keheningan batin, atau mungkin ada ayat firman yang tadi dibaca tiba-tiba jadi relevan banget gitu. Oh, oke. Jadi ada bicara, ada mendengar. Iya, ini yang bikin relasi jadi hidup dan otentik. Bukan cuma ya ritual agama aja. Tapi sumber ini juga ngingetin loh, pengenalan pribadi ini perlu dikuatkan juga dalam komunitas. Oh, jadi nggak cukup sendirian aja ya? Nggak cukup, Yesus memang hadir pas Anda sendirian, tapi kehadirannya juga nyata banget dalam persekutuan orang percaya. Jadi kita tetap perlu kumpul bareng gitu. Ya, dianjurkan buat aktif, ikut ibadah, persekutuan, pelayanan. Sambil ya terus minta bimbingan Roh Kudus. Manfaatnya jelas sih ya, kalau di komunitas kan firman bisa dibahas bareng. Doa juga dinaikkan bareng. Dan kehadiran Kristus itu bisa dirasain lewat tubuhnya, yaitu ya kita sesama umat percaya ini. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan refleksi buat Anda. Gimana sih pengalaman komunitas Anda selama ini? Udah memperkaya pengenalan pribadi Anda ke Yesus belum? Atau malah sebaliknya, apakah Anda merasakan dukungan dan pertumbuhan di sana? Lanjut lagi, ada ide kunci nih. Menjadi serupa dengan Yesus. Serupa, maksudnya? Ya bukan jadi Yesus secara harfiah tentu aja. Tapi hidup kita meneladani karakternya. Contohnya kayak kasih, lemah lembut. Rendah hati. Kasih itu jadi hukum utama yang, mewarnai semua tindakan kita. Jadi ketaatan itu bukan lagi beban, tapi... Tapi buah alami. Buah dari pengenalan yang tulus itu tadi. Gitu kan. Dan ini nyambung banget ke poin terakhir. Hidup kita itu perlu selaras dengan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan. Maksudnya? Gini, mengenal Yesus itu bukan cuma tahu fakta-fakta tentang dia, tapi hidup kita ya gitu-gitu aja. Masih nyaman sama dosa, misalnya. Oh, jadi ada perubahan nyata ya? Harus. Ini soal mengalami kuasa kebangkitannya yang mengubah.
yang bawa pembaharuan budi. Pembaharuan budi, cara berpikir yang baru gitu. Iya, cara berpikir yang diubahkan total sama dia. Transformasi ini mulai dari hati yang dikasih hidup baru, terus dilanjutin sama pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Wow. Oke, jadi kalau dirangkum praktisnya nih buat Anda para pendengar, apa aja langkah nyatanya? Sumber ini kasih beberapa tips ya. Pertama, ambil waktu hening tiap hari. Sesibuk apapun, usahakan ada. Kedua, berdoa yang spesifik. Misalnya, Yesus, aku benar-benar mau kenal Engkau lebih dalam. Terus, baca Alkitabnya jangan cuma lewat, tapi detail. Sambil minta Roh Kudus bukain mata rohani kita, kayak di Mazmur 119 ayat 18 itu. Jangan lupa terlibat di komunitas yang sehat, lalu coba deh catat pengalaman harian Anda bersama dia, hal kecil sekalipun. Dan yang terakhir ini menarik, temukan dia justru di momen suka dan duka. Kadang dia paling jelas terasa justru pas kita lagi di titik terendah. Bener banget. Jadi, singkatnya ya, mengenal Yesus secara pribadi itu melibatkan penyelaman firman yang konsisten, Doa dua arah yang jujur, kebersamaan dalam iman atau komunitas. dan hidup yang rela diubahkan oleh kuasa kebangkitannya. Itu intinya. Nah, sumber ini juga ngasih beberapa pertanyaan refleksi buat Anda. Iya, coba tanyakan ke diri sendiri, udahkah Anda bangun komunikasi harian yang jujur sama Yesus lewat doa dan firman? Apakah Anda mulai merasakan kehadirannya dalam berbagai situasi hidup? Pas damai, pas ada tantangan, pas sukacita, pas berduka? Dan, mungkin yang paling penting, seberapa siap Anda untuk diubahkan jadi semakin serupa dengan dia? Oke, sebagai penutup nih ada satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang dan renungkan. Apa tuh? Di luar semua langkah tadi, coba deh pikirin satu area rutinitas harian Anda yang paling biasa banget. Misalnya? Mungkin pas lagi nyepir ke kantor, atau pas lagi masak di dapur, atau pas lagi ngerjain tugas kantor yang gitu-gitu aja. Di mana Anda bisa secara sadar, hari ini juga undang kehadirannya masuk ke momen itu. Menarik. Kira-kira perubahan kecil apa ya yang mungkin terjadi kalau Anda mulai melakukan itu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.